Ta'ala itu maha adil. Kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala itu maha adil. Kalau seumpama Allah Ta'ala memberikan kepada hambanya lain-lain, modalnya nggak sama, berarti Allah nggak maha adil. Sama. Antara kita dengan antum semuanya yang ada di ujung sana, ujung semuanya sama. Yang perempuan, yang laki, sama semuanya. Makanya beda-beda. Sedekah yang orang kaya itu nggak usah pegang tasbih, pegang kalkulator. Kalau yang nggak ulama, pegang kitab. Kalau ahli ibadah, pegang tasbihnya. Jadi semua dikasih kesempatan Allah Ta'ala, modal yang sama-sama besar kesempatannya untuk meraih ridhonya Allah dan meraih ridhonya Nabi Muhammad SAW. Sama persis. Cuma kalau kita itu nggak dekat pada ulama, kita tidak mengerti. Nah, oleh karenanya, coba lihat bagi antara laki-laki dan perempuan, beda modalnya. Seorang wanita, dia bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu dengan mudah. Sementara kita sulit. Seperti dikatakan oleh Sayyidina Asma binti Yazid ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, izinkan kami mewakili perempuan yang ada di kota Madinah semuanya sebagai delegasi daripada mereka." Kata Nabi Muhammad, "Ya marhaba, ahlan wa sahlan," katanya Nabi. "Apa tujuan engkau datang sini?" "Saya ingin bertanya, ya Rasulullah, kami ini kan perempuan, ini kan di rumah saja, menjaga harta suami, menjaga anak-anak suami. Sementara suami bekerja, mencari uang. Dengan uang mereka, mereka bisa sedekah. Dengan uang mereka, mereka bisa haji kapan saja. Dengan uang mereka, mereka bisa berjihad. Kalau mereka itu meninggal, meninggal sebagai syahid. Kalau mereka kembali, kembali dengan pahala yang banyak. Sementara kami di rumah, nggak jihad, nggak haji, nggak sedekah. Apakah kami yang di rumah itu, dengan apa yang dilakukan oleh suami itu, kami juga dapat pahalanya?" Masya Allah. Begitu Nabi SAW mendengar pertanyaan semacam ini, Nabi SAW tersenyum. Sehingga beliau bertanya kepada Abu Bakar Siddiq yang ada di sampingnya, "Abu Bakar, pernah kau mendengarkan suatu pertanyaan yang lebih bagus daripada pertanyaan perempuan ini?" "Ya Rasulullah, mengiranya saja tidak." Mengira seorang wanita bertanya seperti itu? Tidak. Apalagi sampai mendengarnya. Akhirnya apa kata Nabi Muhammad? "Wahai Asma, aku jadikan engkau bukan cuma delegasi daripada perempuan-perempuan sahabatku di Madinah, tapi engkau ada delegasi daripada semua perempuan umatku. Sampaikan pada mereka, kalau sumpah mereka bisa mendapatkan ridho daripada suaminya, itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah, lebih afdal daripada haji yang mabrur, lebih afdal daripada sedekah sebanyak-banyaknya." Sayangnya Nabi SAW di akhir hadisnya mengatakan, "Wa qalilun minkunna man yaf'al." Tapi sayangnya sedikit di antara kalian bisa melaksanakannya. Artinya apa? Kalau perempuan itu mau dapat pahalanya orang yang jihad fisabilillah dari orang laki-laki, gampang mudah. Setiap malam Jumat, malam Senin dapat. Tapi hari Jumatnya turun lagi. Nah, itu masalahnya. Nah, sementara laki-laki tidak, sulit mau dapat gitu. Nah, makanya jadi ada satu orang yang datang kepada saya kemarin, dia ngadukan tentang istrinya. "Beb, saya cobaannya begini, Beb, istri saya begini. Doakan, Beb." Nah, saya tanya, "Doa apa? Biar cepat mati?" Saya tanya begitu. "Enggak, Beb, biar gimana gitu." "Anda sekarang gini, saya mau tanya sama antum, mau cepat wali enggak gitu?" "Iya, cepat wali." "Mau, Beb?" Sudah, nggak usah minta doa, udah jalani aja udah. Tapi harus tawakal, harus pasrah pada Allah Ta'ala. Siap istri-istri marah-marah ya, bawel-bawel, udah serahkan. Yang bikin dia itu ngomong gini kan Allah, udah sabar. Cepet naiknya. Nah, makanya kalau punya istri yang tidak baik, beruntung. Biasanya cukup tersiksanya di dunia, di akhirat nggak disiksa lagi. Tapi takutnya ada satu lagi yang disampaikan oleh ulama. Biasanya orang yang takut sama istri itu pertama kali masuk ke neraka. Karena apa? Sama istri takut, bukan kepada Allah takutnya. Nah, jadi begitulah. Allah Ta'ala itu memberikan modal kepada kita semuanya sama. Jangan pernah kita mengatakan, "Saya dikucilkan, saya banyak dosa." Sayyidina Umar itu paling besarnya dosanya manusia umat Nabi Muhammad SAW. Membunuh pernah, minum pernah, dan sebagainya. Tapi jadi umat terbaik. Jangan pernah kita putus asa. Allah Arhamur Rahimin. Oleh karenanya yang harus kita lakukan sekarang ini, jangan pernah memvonis orang lain. Jangan pernah memvonis orang lain. Orang lain urusannya Allah, bukan urusan kita. Kita nggak bisa melihat hatinya. Jangan kita katakan, "Wah, ini rambutnya panjang, berarti ini suka berzina, suka begini." Jangan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita diri kita sendiri. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Istri kita pun bukan urusan kita, anak-anak kita pun bukan urusan kita. Yang terkait dengan kita itu mengatakan, "Oh, ini zalim, ini begini." Enggak. Itu urusannya Allah. Memang dia itu harus kita didik. Tapi jangan sampai kita mengatakan bahwasanya kita lebih baik daripada dia. Jangan.
Nah, kalau sudah kita bisa melaksanakan seperti itu, nikmat hidup terasa. Kalau kita sudah bisa bermaaf-maafan, nikmat hidup terasa. Karena apa? Bermaaf-maafan itu karena dia sudah tidak lagi melihat kepada hakikat, kepada majas, tapi dia sudah melihat kepada hakikat. Hakikat itu apa? Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kun ma'al khalqi ka'an la khalqah. Jadilah kamu itu bersama makhluk, seakan tidak ada makhluk. Yang ada adalah engkau dan Allah. Tidak ada satu gerakan pun, tidak ada satu ucapan pun, tidak ada satu tindakan pun yang dilakukan oleh siapapun juga, istri, anak kita, kecuali dengan kehendak Allah. Tujuannya siapa? Kamu. Sasarannya siapa? Kamu. Kamu mau diangkat derajatnya. Kamu yang dihapuskan dosanya. Kamu yang mau didekatkan dengan Nabi Muhammad. Kamu yang akan diberikan anugerah bermimpi Nabi Muhammad. Nggak mau? Sementara ini kita selalu mengatakan tidak mau. Tidak sabar. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena jauh daripada ulama.